Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wulan Dunia Ramadhani dari kelas 1C D3 Akuntansi absen 26 dengan NIM 25320505119. Di sini saya akan memaparkan bisnis plan perusahaan jasa yaitu usaha fotokopi. Langsung saja kita masuk ke latar belakang mengapa didirikannya usaha ini. Usaha fotokopi memang tampak sederhana, namun bila dilihat lebih mendalam, usaha ini menyimpan potensi keuntungan yang cukup besar. Hal ini dikarenakan kebutuhan akan penggunaan kertas untuk berbagai keperluan belajar dan pekerjaan masih tetap tinggi. Meskipun dunia saat ini didominasi oleh teknologi digital, dokumen fisik dalam bentuk kertas masih menjadi media utama dalam banyak aktivitas, seperti pembuatan laporan, bahan ajar, dan administrasi perkantoran. Dengan demikian, keberadaan layanan fotokopi yang handal tetap sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Perkembangan teknologi tidak serta-merta menghilangkan kebutuhan akan fotokopi, melainkan justru membuat permintaan pada layanan ini terus bertahan dan berkembang. Dokumen yang harus dicetak, diduplikasi, dilaminasi, atau dijilid tetap menuntut kehadiran usaha fotokopi sebagai solusi praktis dan cepat. Untuk mengoptimalkan potensi pasar yang ada, strategi pemilihan lokasi sangat penting dalam pengembangan usaha ini. Oleh karena itu, kami merencanakan untuk mendirikan usaha fotokopi ini di area strategis yang memiliki pelanggan potensial besar seperti di sekitar kampus, sekolah, dan perkantoran. Lokasi-lokasi tersebut memiliki konsentrasi tinggi, yaitu seperti mahasiswa, pelajar, dosen, guru, serta karyawan yang secara rutin memerlukan layanan fotokopi. Penempatan yang tepat akan memudahkan akses pelanggan serta meningkatkan peluang transaksi secara signifikan, sehingga diharapkan usaha ini dapat berkembang dengan cepat dan berkelanjutan. Dengan pertimbangan tersebut, usaha ini bukan hanya menawarkan layanan fotokopi, tetapi juga memberikan kemudahan akses yang strategis serta kualitas pelayanan yang dapat diandalkan oleh berbagai kalangan pengguna. Kami yakin bahwa usaha fotokopi ini dapat menjadi pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan percetakan di lingkungan sekitar sehingga mampu bersaing dan tumbuh sebagai usaha yang menguntungkan. Selanjutnya yaitu ada tujuan. Adapun tujuan didirikannya usaha ini yaitu untuk menyediakan layanan fotokopi dan percetakan berkualitas dengan biaya terjangkau, kemudian menjadi solusi praktis dan cepat dalam penggandaan dokumen yang mudah diakses, dan kemudian juga untuk membangun usaha yang berkelanjutan dan berkembang pesat dengan pelayanan yang ramah dan profesional. Kemudian juga ada membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar dan meningkatkan perekonomian lokal. Adapun manfaat dari didirikannya usaha ini yaitu untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan fotokopi dengan lokasi yang strategis dan layanan yang cepat. Kemudian juga membantu pelajar, mahasiswa, dan pekerja menyelesaikan kebutuhan administrasi dan aktivitas belajar secara efektif. Dan juga menjadi sumber pendapatan bagi pemilik usaha dan berkontribusi pada perekonomian daerah. Adapun usaha yang ingin kita dirikan yaitu bernama Fotokopi Jitu. Fotokopi Jitu adalah perusahaan jasa di bidang fotokopi yang menyediakan berbagai layanan seperti jasa fotokopi, print, jilid, laminating. Usaha ini direncanakan dibuka di wilayah Malang, dikarenakan Malang sendiri memiliki sebutan kota pelajar. Mahasiswa dan pelajar merupakan pasar utama dan stabil yang membutuhkan layanan fotokopi secara rutin untuk tugas, makalah, bahan baca tambahan, dan skripsi. Kebutuhan mereka sering sekali mendesak, bahkan hingga 24 jam di berbagai lokasi. Adapun layanan yang kami tawarkan yaitu yang pertama ada jasa fotokopi, yang kedua ada print hitam putih, yang ketiga ada print berwarna, yang keempat ada laminating, yang kelima ada jilid spiral, dan yang keenam ada jilid saddle. Kemudian ada pun perencanaan awal kami yaitu langkah-langkah yang kami ambil adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penataan tempat usaha. Perusahaan fotokopi memiliki prospek yang menjanjikan dan terus berkembang. Usaha ini akan didirikan di tengah kota Malang berdasarkan tempat yang telah ditentukan. Pengelola melakukan penataan usaha yang menjadi prioritas utama atas dasar penyesuaian situasi dan kondisi yang nyata. Kemudian yang kedua yaitu penyediaan sarana dan prasarana, yaitu seperti menyediakan mesin fotokopi sekaligus printer, menyediakan komputer, kertas dengan berbagai ukuran dan ketebalan, penyediaan tinta mesin fotokopi, penyediaan mesin laminating, penyediaan alat pemotong kertas, penyediaan etalase, penyediaan meja dan kursi, dan penyediaan alat-alat menjilid berupa staples besar, staples kecil, cutter, mistal, lakban, dan lain-lainnya.
Adapun metode atau strategi pemasaran yang kami gunakan yaitu dengan menerapkan strategi pemasaran terintegrasi yang menggabungkan pendekatan offline, digital, dan partnership untuk menarik pelanggan, pelajar, mahasiswa, serta pekerja kantoran di sekitar, yaitu dengan cara memasang spanduk dan brosur di area kampus ataupun kos, kemudian mempromosikan melalui Instagram dan juga WhatsApp bisnis, kemudian memberikan diskon pembukaan dan kartu member, dan juga menjalin kerjasama dengan kampus dan perkantoran di sekitar. Kemudian ada wilayah pemasaran. Wilayah pemasaran usaha fotokopi Jitu ini mencakup seluruh area Kota Malang dan daerah sekitarnya yang mudah dijangkau oleh infrastruktur. Fokus pemasaran diarahkan pada wilayah pemukiman padat, sekolah, kampus, serta lingkungan perkantoran yang memiliki kebutuhan tinggi terhadap fotokopi. Selain itu, layanan juga dapat menjangkau peserta di area luar kota selama jarak masih memungkinkan untuk dilakukan oleh infrastruktur melalui sistem antarjemput. Dengan cakupan wilayah pemasaran yang luas dan fleksibel, diharapkan layanan fotokopi ini mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan jasa fotokopi baik dari kalangan pelajar, pekerja, hingga masyarakat umum. Kemudian, adapun segmentasi konsumen yaitu yang pertama ada pelajar dan mahasiswa, kemudian ada guru atau dosen, kemudian juga ada karyawan kantor dan juga ada masyarakat umum. Adapun analisis SWOT dari usaha ini yaitu yang pertama, strength atau kekuatan, yaitu sumber daya manusia yang unggul baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kemudian yang kedua, kemampuan dalam tataran konsep dan praktek. Yang ketiga, hasil fotokopi yang bagus karena mesin baru dan terawat. Yang keempat, yaitu kemampuan melakukan pengembangan usaha karena dari unit usaha ini akan mampu menyediakan kebutuhan dan keinginan yang lain. Kemudian ada weakness atau kelemahan, yaitu yang pertama, jam kerja harus menyesuaikan dengan waktu perkuliahan. Yang kedua, sulitnya koordinasi antara pemilik usaha dengan pengelola usaha. Yaitu yang selanjutnya ada opportunity atau peluang. Kecenderungan yang pertama yaitu kecenderungan mahasiswa memfotokopi materi kuliah daripada membeli buku. Yang kedua, dekat dengan pangsa pasar dan aktivitas administrasi. Yang ketiga, mampu mengerjakan pekerjaan dalam partai besar karena pengelola memiliki akses yang banyak. Kemudian selanjutnya ada threat atau ancaman. Yang pertama itu mengalami kesulitan dalam perkembangan usaha karena usaha baru berada pada fase perintis. Kemudian yang kedua, tingginya biaya operasional ketika usaha baru mulai berdiri. Yang ketiga yaitu belum memahami karakter konsumen. Adapun total modal awal kami yaitu sebesar Rp75.900.000 yang digunakan untuk peralatan seperti etalase, kursi, meja, peralatan tambahan, mesin fotokopi, mesin laminating, pemotong kertas, dan juga komputer. Dan juga ada untuk sewa juga seperti biaya sewa tempat per tahun, kemudian juga ada biaya renovasi, kemudian juga ada biaya perlengkapan yang dibutuhkan seperti kertas HVS, tinta, staples kecil, staples besar, cutter, mistal. Kemudian juga ada untuk biaya operasional dan promosi usaha. Adapun perhitungan pendapatan diasumsikan dengan pendapatan rata-rata yaitu 90 kali 500 kali 200 sama dengan 9 juta rupiah dengan penjelasan 90 adalah jumlah rim yang dicetak per bulan, 500 adalah harga fotokopi per lembar, 200 adalah perkiraan jumlah pelanggan atau beban cetak. Sedangkan biaya yang dikeluarkan selama 1 bulan sebesar 4.367.500 yaitu untuk membeli tinta, kertas, listrik, air, membayar tenaga kerja, dan biaya lainnya. Adapun laba bersih bulanan yaitu dengan memperhitungkannya dengan cara pendapatan dikurangi biaya operasional yaitu 9 juta dikurangi 4.367.500 rupiah, yaitu adapun hasil laba bersih bulanannya adalah 4.632.500 rupiah. Kemudian adapun perhitungan balik modal atau BEP-nya yaitu dengan cara total modal awal dibagi laba bersih bulanan, yaitu total modal awal sebesar 75.900.000 dibagi dengan laba bersih bulanan yaitu 4.632.500 rupiah. Hasilnya adalah 16,38. Jadi, usaha akan balik modal dalam kurun waktu 16-17 bulan atau sekitar 1 tahun 4 bulan sampai 1 tahun 5 bulan. Adapun kesimpulannya yaitu
Usaha fotokopi jitu merupakan peluang bisnis yang memiliki prospek menjanjikan, terutama karena kebutuhan masyarakat khususnya pelajar, mahasiswa, dan pekerja kantoran akan layanan fotokopi, printing, jilid, dan perlengkapan administrasi masih sangat tinggi. Dengan lokasi strategis di area pendidikan dan perkantoran, usaha ini memiliki potensi pasar yang stabil dan terus berkembang. Berdasarkan analisis modal, pemasaran, dan estimasi pendapatan, usaha ini dinilai layak dijalankan. Total modal awal sebesar 75.900.000 dapat kembali dalam jangka waktu sekitar 16-17 bulan dengan catatan operasional berjalan optimal dan sesuai target. Layanan yang variatif, harga terjangkau, serta kualitas hasil cetak yang baik menjadi keunggulan kompetitif fotokopi jitu dalam menghadapi persaingan. Secara keseluruhan, usaha ini memiliki peluang yang kuat untuk tumbuh dan berkembang menjadi usaha fotokopi yang profesional, terpercaya, dan menjadi pilihan utama masyarakat. Adapun saran yang bisa saya berikan agar usaha fotokopi jitu dapat berjalan secara optimal dan berkembang di masa mendatang, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan, antara lain yaitu memaksimalkan media sosial dan Google Maps, kemudian menjaga kualitas pelayanan, melakukan evaluasi rutin biaya operasional, menambah layanan pendukung, menjalin kerjasama dengan kampus dan sekolah, dan menjaga perawatan mesin. Itu tadi pemaparan bisnis plan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan salah ucap, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.